Karta, petani yang tertuduh dalam kasus perampokan dan pembunuhan pasangan suami istri Sulaiman dan Siti Haya di desa Bojongsari tanpa kejelasan dan bukti-bukti. Sanggar Bahana Antasari mempersembahkan sebuah monolog berjudul Sengketa, karya Muhammad Zaini Arsyad. Adaptasi Mata Luka Senkon dan Karta, karya Peri Sandi Puisi. Selamat menyaksikan. Pak, saya tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu akan kasus itu, Pak. Sumpah demi Tuhan saya tidak tahu akan kasus itu, Pak. Pak. Aneh. Kenapa masih ada orang-orang yang buta akan hukum? Termasuk saya sendiri. Tapi kalaunya dipikir-pikir, masuk akal juga. Bagaimana orang-orang tidak buta akan hukum kalau di dalam kasus penegakan hukum masih saja dibutakan? Dibutakan uang misalnya. Ditambah lagi dengan masyarakatnya yang sedari kecil hidup dengan keterbatasan dan kekurangan akan pendidikan hukum. Jangankan hukum, membaca dan menghitung pun masih... Ya, seperti itulah. Mungkin para penegak hukum akan senang apabila melihat rakyatnya yang buta akan hukum. Karena bisa dikibulin. Ya, seperti itulah cerminan hukum di negeri ini. Oh iya, lupa. Maaf, tadi menyimpang dari alur naskah. Itu cuma omong kosong belaka, jadi tidak usah ditanggapi. Mungkin tadi keluh kesah saya pribadi. Ya, saya juga terkadang lupa dan terkadang tidak terkontrol. Oke. Baik, saya mulai. Nama saya Karta. Umur saya lupa. Saya sudah tidak ingat lagi kapan terakhir tahun saya dilahirkan. Saya tidak punya KTP. Saya hanya seorang petani kampung biasa yang memiliki tanah tapi tidak dengan modalnya. Bisa dibilang petani kampung yang kere. Bagaimana tidak kere? Modal saja saya tidak punya.
Apakah saya memiliki tanah terus bisa menghasilkan uang tanpa ditanami modal? Ya, inilah saya, Karta, seorang petani yang kere. Saya adalah Karta, seorang petani yang tertuduh dalam kasus perampokan dan pembunuhan pasangan suami istri Sulaiman dan Siti Haya di desa Bujung Sari tanpa ada kejelasan dan bukti-bukti. Saya divonis 7 tahun oleh hakim tanpa ada kejelasan hukum. Ya, saya masih ingat betul. Hakim itu bernama Hakim Jurneti Sutrisno. Ya, saya ingat betul. Hakim itu lebih mempercayai cerita tuduhan-tuduhan dari polisi daripada pembelaan dari saya. Padahal saya dipaksa bersalah dan saya dipaksa menandatangani surat berita acara pemeriksaan. Ketika saya diinterogasi, saya disiksa apabila tidak mau menandatangani surat itu. Semua bentuk cacian dilayangkan padaku, dari mulai anjing, tai, babi, setan, sampai PKI. Tidak hanya itu saja. Aku juga ditampar. Dipukul. Ditendang. Bahkan aku diinjak kepalaku dengan batu las. Ampun, Pak. Ampun. Saya hanya bisa merintih kesakitan. Saya tidak bisa berkata-kata lagi. Sedikit saja kata-kata keluar dari mulutku, maka sepatu melayang di kepalaku. Pak, ampun, Pak. Ampun. Saya tidak bersalah, Pak. Ya. Seperti itulah cara aparat penegak hukum menginterogasiku. Bagaimana? Sangat manusiawi, bukan? Ingat, jangan sampai kalian melakukan kesalahan di negeri ini. Bisa mati.
3 tahun sudah saya mendekam di dalam penjara tanpa ada kepastian hukum. Digantung, ditelantarkan, dingin, suram, cacian, pukulan, sudah menjadi makanan sehari-hari saya. Saya kira semua itu sudah habis di ruang interogasi. Ternyata di penjara lebih parah lagi. Aku layaknya budak yang bebas diperintah. Sedikit saja kesalahan dariku, maka semua bentuk kekerasan dilayangkan padaku. Ampun, Pak. Ampun. Saya sudah tidak tahan lagi, Pak. Bebaskan saya, Pak. Pak, ampun, Pak. Tuhan. Tuhan, saya sudah tidak tahan lagi, Tuhan. Saya ingin pulang. Saya ingin bertemu anak istriku. Saya ingin kembali menjadi petani kampung. Saya ingin hidup di desa, hidup dengan damai, 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 Tuhan. Tuhan tidak tidur. Di tahun keempat, Tuhan mengirimkan malaikat bernama Albert Hasibuan. Dia bagaikan hujan di padang pasir. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Albert Hasibuan mengorek kasus yang 4 tahun lamanya sudah tertimbun di bawah ketiak penegak hukum. Kemudian, Albert Hasibuan mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Sedikit angin segar bagi saya. Meski rasa was-was masih menyelimuti tubuhku. Di akhir tahun keempat, Tuhan mengabulkan doa-doaku. Memang benar, kasus ini bukan salahku. Aku cuma korban kecerobohan polisi.
Tidak hanya itu saja. Aku juga mendapatkan kabar bahwasannya pelaku perampokan dan pembunuhan sudah ditangkap di awal-awal tahun saya di penjara. Bayangkan, 4 tahun saya digantung tanpa ada kejelasan hukum. Dengan dalih saya tidak mengajukan banding. Bodoh, bodoh, bodoh. Pak, bagaimana saya mau mengajukan banding kalau saya hidup di dalam penjara dan saya tidak mempunyai kuasa hukum, Pak? Ya. Meskipun pada akhirnya saya dibebaskan tanpa ada ganti rugi dari negara. Aku bingung. Aku bingung kemana arah yang kutuju. Aku bingung. Di mana aku mengadu? Aku kira semua itu telah habis di dalam penjara. Ternyata tidak. Ujian terus berlanjut. Aku tidak tahu lagi. Anak dan istriku menghilang entah kemana. Tanah satu-satuku telah habis terjual membiayai perkara. Kemana aku mengadu? Kemana aku meminta? Kemana aku meminta, Tuhan? Hei. Hei. Tuhan telah mengabulkan doa terakhirku. Kau tahu? Hidup dengan damai. Aku ditabrak truk yang sekaligus mengantarkanku ke dalam ruang kedamaian abadi. Jadi aku tidak takut lagi akan rasa sakit. Aku sudah tak takut lagi dengan dicaci, dipukul, ditendang, bahkan diinjak kepalaku dengan sepatu Lars. Karena aku sudah hidup damai. Damai dari semua tuduhan, perkara, dan sengketa.
Ku